Telepon saya dan dia minta supaya saya membawa berlian pulang. Dan besok dia akan menelpon saya di mana saya bisa menjemput berlian. Tapi dengan satu syarat. Denny tidak boleh tahu karena dia tidak ingin ketemu dengan Denny. Kalau memang tidak terjadi apa-apa dengan berlian, apalagi setelah semalam berlian tinggal sama dia, berarti itu menunjukkan bahwa Bobby adalah anak baik-baik dan benar-benar cinta sama berlian, Nak. Mungkin Bobby mencintai berlian. Tapi dia bukan anak baik-baik, Ma. Dia bandit. Suatu saat nanti, dia akan menjadi seperti Burhan. Ya loh. Jelas saya? Fer, kangen sama kamu. Saya juga kangen sama kamu. Baru 1 hari saya pergi, saya sudah kangen dengan suara kamu. Saya juga. Dila, telepon dari siapa? Teman kuliah waktu di Jakarta, Tante. Teruskan bicara. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Yuk, selamat malam. Ya. Yuk. Selamat malam, Tante. Saya masih kecil. Sewaktu mama saya meninggal. Lalu papa saya pergi entah kemana. Saya dibesarkan oleh tante saya dan suaminya. Tapi mereka tidak pernah mempedulikan saya, berlian. Bagi mereka, saya adalah beban. Akhirnya saya lari ke Jakarta dan hidup sendiri. Sebentar lagi, saya harus pergi dengan Burhan. Dan kamu akan kembali ke keluarga kamu. Sebelum kamu mendengar dari orang lain yang bisa membuat kamu semakin kecewa sama saya ingin berterus terang. Kenapa Ferry tidak mau saya dekat sama kamu? Kenapa? Karena saya bukan orang baik-baik. Saya pengedar narkotik. Saya bekerja pada seorang bandar yang memiliki jaringan luas. Saya terjebak, berlian. Saya terjebak ke dalam jaringan itu karena saya memerlukan pekerjaan. Saya tahu kamu pasti kecewa dan kamu tidak akan mencintai saya lagi. Tapi saya mohon, jangan benci saya. Saya tetap cinta kamu, berlian. Cinta adalah satu-satunya kekuatan saya untuk melewati kepahitan hidup ini, berlian. Kalau kamu memang cintai saya, kenapa kamu bohongin saya? Saya tidak bohong. Saya hanya takut untuk cerita tentang diri saya. Saya memerlukan waktu untuk meninggalkan obat-obatan yang saya gunakan sejak anak pacar dulu saya yang meninggal. Dia memakai obat-obatan. Lalu kamu ikut-ikutan sama dia? Saya shock karena dia meninggal. Obat-obatan jadi pelarian dari kekecewaan saya. Kenapa kamu nggak ngelarang dia sejak awal? Saya tidak ingin mati, berlian. Kehadiran kamu
membuat saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekarang saya minta waktu sama kamu untuk memperbaiki diri saya. Saya yakin saya bisa. Asalkan saja saya tetap mencintai kamu. Asalkan saja saya tetap bisa memiliki cinta kamu, Berlian. Dulu saya punya anak. Lalu dia pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Dan sekarang saya merasa punya kamu. Tapi kalau kamu meninggalkan saya, berarti saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini, Berlian. Saya tidak punya siapa-siapa. Jangan tinggalkan saya, Berlian. Tunggu sebentar. Saya harus pergi. Ini nomor handphone Ferry. Hubungi dia. Dia akan menjemput kamu. Ingat, saya tidak akan kembali ke sini sebelum kamu pergi. Shh. Saya akan sayang kamu. Itu semua tentang masa kecil dan masa lalu saya, Pak. Sampai saya bekerja dengan Chandra Lukita. Lalu apa alasannya? Dia yang menyuruh kamu untuk mengikuti Ferry agar dia bisa dekat ke saya. Menurut Chandra Lukita, kalau saya bisa memperbaiki hubungan Ferry dengan Bapak, Bapak tidak perlu memutuskan bisnis dengan Pak Chandra Lukita. Chandra salah besar. Saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan dia, apalagi dengan pekerjaan kotor. Saya hanya menginginkan untuk bisa kembali dengan anak dan istri saya. Impian itu tidak mungkin akan terlaksana kalau saya tidak memutuskan mata rantai yang mengakibatkan retaknya hubungan saya dan keluarga saya. Sekarang saya bisa mengerti, Pak. Dan saya ingin mengikuti jejak Bapak. Terus terang, saya baru saja memutuskan untuk meninggalkan dunia haram itu, Pak. Sungguh. Saya ingin melangkah ke jalan yang lurus, Pak. Jalan kebenaran. Sekarang kamu temuin Berlian. Katakan, kamu sangat mencintai dia. Saya sudah mengatakannya, Pak. Katakan sekali lagi, supaya ucapan kamu bisa merasuk ke hati dia. Saya sudah bilang sama Berlian, Pak. Saya tidak akan kembali kalau dia belum pergi. Dan kalau sekarang saya menemui dia, saya takut Berlian akan bimbang untuk kembali ke keluarganya.
Bobby, kamu tidak pernah mengatakan kepada Denny kan, kalau saya adalah ayahnya Ferry? Saya tidak mau menimbulkan masalah antara hubungan Ferry dengan Dila, Pak. Soalnya Ferry bilang bahwa ayahnya sudah... Maksud saya, ayahnya tidak di rumah lagi. Ferry mengatakan bahwa ayahnya sudah mati. Kamu tidak usah bertegang rasa terhadap perasaan saya. Saya tahu persis sifat anak saya, Ferry. Hidup ini rasanya memang aneh. Kamu sakit hati karena kamu ditinggal ayah kamu. Dan kamu telah mencoba menghapus luka sakit hati saya yang ditimbulkan oleh kebencian anak saya. Jaga diri kamu baik-baik, Bob. Mulailah kamu belajar berdoa agar kamu diberi keberanian. Karena keputusan itu memerlukan keberanian yang mesti harus kamu lakukan. Saya sudah melakukan itu, Bob. Tapi belum berhasil untuk meyakinkan Ferry. Bob, kalau kamu memerlukan sesuatu, jangan segan-segan hubungi saya. Saya siap untuk membantu kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Tuhan. Saya sudah mencoba bermacam-macam cara. Dewi orangnya sangat teliti dan dia tidak mudah percaya dengan orang. Saya rasa saya butuh waktu sedikit lagi agar dia mau menandatangani. Dengan kata lain, saya tidak punya pilihan kecuali menunggu. Saya rasa begitu. Dan kalau kamu mau istirahat aja. Saya mau ngomong sama mama, ya. Makasih, Fer. Permisi. Halo. Selamat malam, Pak. Saya, Denny. Den. Bagaimana? Apa ada titik terang tentang Berlian? Belum, Pak. Kami sudah melakukan pencarian seharian, tapi tidak ada hasil. Saya baru saja kembali, dan sekarang ada di rumah Ferry. Apa rencana kamu, Den? Saya mohon pertimbangan Bapak. Saya sengaja tidak menelpon Tante Dewi, sebab saya takut mengecewakan Tante Dewi. Karena saya belum bisa memberi berita menyenangkan, Pak. Apakah kamu menghadapi masalah, Den? Tadinya saya mau lapor ke polisi, Pak. Tapi maunya Ferry, kami melakukan pencarian sehari lagi. Saya takut, Pak, makin lama berlian di tempatnya Bobby, makin besar resikonya. Saya bingung, Pak. Kalau kamu melapor ke polisi, apakah tidak mungkin kamu membawa Berlian ke skandal yang memalukan ini? Kamu jangan terlalu khawatir, Den. Feeling saya, Bobby tidak akan berbuat macam-macam terhadap Berlian. Saya sependapat dengan Ferry. Kita tunggu ya sampai besok. Terima kasih, Pak. Besok,
Apapun perkembangannya, saya akan hubungi Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Den. Dila, katanya mau istirahat kamu. Tapi waktu tante lihat kamar kamu masih terang, tante yakin pasti kamu belum tidur. Sulit tidur, sayang? Iya. Saya ingat berlian tante. Setiap ingat dia saya. Ya, saya tahu. Tante sendiri juga bingung. Dan sekarang ini pasti Denny dan Ferry sedang berusaha keras untuk menemukan berlian. Iya. Kita berdoa saja, sayang, ya. Semoga mereka bisa cepat menemukan berlian. Ya, tante pikir kita harus istirahat sekarang. Supaya kita bisa tegar menghadapi apapun yang terjadi besok. Ya. Loh, ini kenapa? Pak. Ya, bantu. Kasih. Tante ingat dari kecil memang kamu suka baju-baju yang seperti ini. Masa? Iya, yang ada pita, yang punya kancing lucu, ada renda. Tante ingat sekali. Saya juga ingat apa? Setiap mau ganti baju, pakai baju pasti langsung lari ke tante minta tolong kancingin. Iya. Ya, Dila. Waktu berlalu begitu cepat. Sekarang kamu sudah begini dewasa. Cantik. Tapi tante kadang masih saja memperlakukan kamu seperti anak-anak. Seperti dulu waktu kamu masih kecil. Tapi saya seneng kok tante. Saya senang langsung diperhatikan dan diperlakukan seperti waktu saya masih kecil. Benar. Kalau hal itu tante percaya kamu senang. Tapi tante pernah memisahkan kamu dengan laki-laki yang mencintai kamu pada waktu kamu kuliah di Jakarta itu. Hal itu kamu bohong. Apalagi waktu tante paksa kamu untuk kembali ke sini. Sekarang kamu percaya bahwa bukan saya yang menyuruh Bobby untuk mengikuti kamu. Di mana-mana penjahat selalu membela temannya. Terserah kamu mau mengatakan apa. Tapi saya tahu persis bahwa Bobby itu orangnya baik. Dan saya tahu apapun yang kamu lakukan terhadap Bobby, dia tidak pernah mengatakan kepada Berlian bahwa saya ini ayah kamu. Dila, tante boleh bertanya sesuatu. Tadi yang menelpon kamu mahasiswa yang pernah mencintai kamu waktu kamu kuliah di Jakarta. Ya, tante tahu. Selama membesarkan dan mendidik kamu, tante terlewatkan sesuatu. Yaitu menjadi sahabat kamu yang baik. Sehingga tante kehilangan hak untuk menjadi tempat curahan hati kamu. Dila, saya harap saya bisa menjadi sahabat kamu. Yang kamu sayangi. Dan sahabat yang kamu percaya. Ya? Sekarang kamu tidur.
Tante. Kamu tidur, istirahat. Jangan nangis. Udah sayang, udah jangan nangis ya. Ya tante tahu. Tante mengerti, tante tahu sekali. Tante mengerti sekali sayang. Mama kehilangan cara untuk meyakinkan kamu. Kalau papa kamu itu memang sudah benar-benar bertobat, Nak. Ma, Mama masih sayang sama dia. Hati kecil Mama memang pernah membenci dia. Tapi Mama terpaksa mengalahkan perasaan Mama sendiri karena mengikuti sikap kamu. Karena Mama takut kehilangan kamu, sayang. Padahal Halo? 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 Halo, Kak Ferry. Berlian? Berlian? Halo? 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 Ini saya, Berlian. Berlian? Berlian? Halo? Berlian? siapa, Nak? Mungkin Berlian, Mah. Tapi suaranya tadi nggak jelas. Ada apa ya? Saya nggak tahu, Mah. Halo. Saya tahu. Kamu yang telah mengirimkan orang untuk mengikuti anak saya. Kamu tahu kan, pekerjaan kamu itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan saya telah memutuskan tidak mau lagi bekerja dengan kamu. Putusan saya sudah bulat. Saya tidak perlu banyak bicara. Toh kamu sudah tahu risiko yang akan kamu hadapi dengan keputusan yang kamu ambil ini. Silakan lakukan apa saja yang kamu mau terhadap saya. Kamu telah menjerumuskan saya. Ini membuat cinta anak saya terhadap saya jadi hancur. Hidup saya sekarang tidak ada artinya. Mati buat saya akan lebih baik. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tahu bahwa keputusan yang kamu ambil ini ada satu kesalahan yang sangat fatal buat kamu. Saya justru sedang memperbaiki kesalahan fatal itu yang selama ini saya jalani bersama kamu. Mau apa lagi kamu? Tuan Burhan, saya ingin menanyakan alamat Bobby di mana? Dari pembicaraan Anda semalam, saya yakin Anda tahu alamat Bobby. Fer, sebelumnya kasih kesempatan saya bicara, Fer. Percayalah, Fer. Saya tidak akan lagi melakukan pekerjaan yang kamu tidak suka itu, Fer. Demi Allah. Saya tidak menanyakan soal Anda, tapi saya menanyakan alamat Bobby di mana. Tuhan saja bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Kenapa kamu selalu menolak kalau saya minta maaf, Fer? Tuan Burhan, jawabannya sangat singkat sekali. Tuhan itu Maha Pengasih,
Tapi saya tidak mengenal rasa kasih sayang dari orang tua saya, terutama kamu. Dan sejak itu, saya mengenal rasa malu, hina. Karena saya selalu diejek, saya ini seorang anak penjahat. Tuan Burhan, Bobby adalah bagian dari dunia hitam Anda. Maka, secara moral, Anda harus memberikan alamat itu pada saya. Kalau Anda tidak memberikan alamat itu pada saya, maka Anda akan mendapat tambahan rasa bersalah kalau terjadi apa-apa dengan berlian. Pagi-pagi gini mau kemana sayang? Mau jemput berlian di rumah Bobby. Memangnya kamu tahu alamatnya Bobby? Tahu, Ma. Denny mana? Kok nggak ikut dia? Denny masih tidur, Ma. Mungkin kecapean. Ma, kalau Denny bangun tolong bilangin. Saya bawa mobilnya untuk menjemput berlian. Oke. Ma, tadi Tuan Burhan telepon. Dia mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk meninggalkan gengnya. Mungkin berarti bagi Mama, tapi bagi saya tidak berarti apa-apa. Permisi dulu, Ma. Kamu ngapain kembali ke sini? Terima kasih, Berlian. Kamu pergi dengan meninggalkan bayangan kamu untuk menemani saya. Demi cinta saya biarkan Berlian pergi, walaupun hati saya terluka. Biarpun kamu hanya bayangan, saya cukup bahagia karena kamu menemani saya. Saya tidak ingin Berlian yang saya cintai melihat penderitaan yang saya alami. Berlian sudah pergi. Kamu tunggu sini. Saya nggak akan menyakiti kamu. Kamu ngapa-ngapain dia? Saya habisi kamu. Kasihanin dia, Kak. Saya nggak diapa-apain sama dia. Sumpah demi Tuhan saya nggak apa-apa, Kak. Julia,
Saya nggak ngapa-ngapain Bobby. Sekarang lebih baik kita pulang. Ya. Saya nggak mau pulang, Kak. Apakah kamu tidak sadar bahwa kamu tidak mungkin tinggal di sini? Bagaimana mungkin Bobby bisa mengurus kamu kalau Bobby dalam keadaan teler seperti ini? Berlian, keluarga kamu sangat sayang sama kamu. Mereka sedang menunggu kamu. Saya tahu mereka memperhatikan saya. Tapi saya nggak mungkin ninggalin Bobby dalam keadaan begini. Berlian, kamu masih muda. Jangan korbankan masa muda kamu untuk mengurus pecandu narkoba seperti dia. Fer, tolong bawa Berlian pergi. Saya nggak mau dia tinggal di tempat bejat ini. Tolong. Berlian, kamu harus pulang. Kalau tidak, Dini akan melaporkan polisi. Kamu kan tahu risiko untuk Bobby kalau polisi datang ke sini. Ya. Sekarang, ambil barang kamu. Memangnya Ferry sudah tahu di mana Berlian berada, Tante? Dia bilang sudah tahu, tapi dia nggak nyebutkan di mana Berlian berada. Selamat pagi, Den. Selamat pagi, Pak. Kira. Ternyata Ferry sudah tahu alamatnya Bobby, Pak. Apa Bobby sudah telepon Bapak? Selamanya anak saya tidak pernah menelpon saya. Dan dia selalu menghindar. Maafkan saya, Pak. Kau telah membuka luka hati Bapak. Tidak apa-apa. Kamu tidak salah. Dan hati saya memang terluka. Dan rasanya tidak akan sembuh. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Berlian, keluarga kamu sangat mengharapkan kamu kembali. Satu-satunya alasan saya mau ikut sama kamu. Karena saya mau menghindarkan Bobby dari polisi. Bobby, jaga diri kamu ya. Telepon saya kalau kamu udah baikan. Saya akan kembali lagi buat nemuin kamu. Berlian, pikiran dia sedang kacau. Dia tidak bisa mendengarkan kamu. Dan dia tidak sadar bahwa kita akan pergi. Dia nggak apa-apa kok. Ini hanya sementara. Mungkin sebentar lagi dia akan pulih.
kamu tunggu di sini ya. Walaupun Bobby tidak sadar, saya harus pamitan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.